Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beberapa waktu terakhir ini, nama Selat Hormuz kembali ramai dibicarakan di berbagai media dunia. Selat sempit yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global ini sering muncul dalam pemberitaan geopolitik dan ketegangan kawasan Timur Tengah. Namun, di balik nama yang dikenal dunia itu, sebagian kaum muslimin kemudian mengaitkannya dengan sebuah kisah peristiwa sejarah awal penaklukan Islam di wilayah Persia. Nama Hormuz sendiri dalam literatur sejarah Islam sering dikaitkan dengan seorang panglima Persia yang berhadapan dengan panglima besar kaum muslimin, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Dhatus Salsil, yakni Perang Rantai. Salah satu peristiwa penting dalam fase awal ekspansi Islam di wilayah Irak dan di Persia sekitar tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Walaupun secara historis nama Selat Hormuz berasal dari tradisi Persia kuno dan telah digunakan jauh sebelum peristiwa itu, kisah duel antara Khalid bin Walid dengan panglima Persia tersebut tetap menjadi bagian penting dalam catatan sejarah perjuangan umat Islam. Dari situlah muncul renungan bagaimana sejarah membentuk persepsi kita terhadap sebuah nama dan peristiwa. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, kaum muslimin mulai menghadapi kekuatan besar di wilayah Persia atau Kekaisaran Sasaniyah. Wilayah Irak saat itu menjadi medan awal pertempuran antara pasukan Islam dan Persia. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima yang terkenal dengan kecerdasan strategi, keberanian, serta keteguhan imannya. Sementara itu, pasukan Persia dipimpin oleh seorang jenderal berpengalaman yang tidak pernah diragukan bernama Hormuz. Hormuz dikenal sebagai komandan yang tangguh, namun juga terkenal licik dalam peperangan. Ia ingin mengalahkan pasukan Islam bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan tipu daya. Sebelum pertempuran besar dimulai, Hormuz menantang Khalid bin Walid untuk duel 1 lawan 1 di tengah medan perang. Tradisi komandan melawan komandan adalah pembuka suatu peperangan. Hormuz menantang, "Turunlah jika engkau benar-benar pemberani." Dan Khalid bin Walid tidak pernah mundur. Ia turun dari kudanya. Ia melangkah menuju pengabdian dan pengorbanan demi kejayaan Islam. Dua pasukan terdiam menahan nafas karena mereka tahu salah satu dari kedua pemimpin ini pasti akan jatuh hari itu. Namun ternyata yang dihadapi Khalid bukan hanya keberanian, tapi juga pengkhianatan. Diam-diam Hormuz telah menyiapkan 5 penunggang kuda terbaiknya. Begitu duel dimulai, mereka melesat untuk membunuh Khalid bin Walid dari belakang. Jarak jauh, waktu sempit, pertolongan seolah mustahil. Namun pertolongan Allah lebih dekat dari yang disangka, dari yang kita lihat. Dari kejauhan, satu mata jeli melihat semuanya itu. Al-Qoko bin Amr radhiyallahu anhu. Ia tidak menunggu, ia tidak ragu. Ia melesat seperti anak panah. 1 tumbang 2 jatuh. Dan dalam sekejap tipu daya berubah menjadi kehancuran. Sementara itu Khalid bin Walid tetap berdiri, tenang, tajam, mematikan. Dan tidak lama kemudian Hormuz jatuh. Kematian panglima Hormuz membuat mental pasukan Persia runtuh. Persia terguncang, barisan mereka kacau, mental mereka runtuh. Dan Khalid bin Walid tidak memberi waktu. Serang komandonya kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin maju seperti gelombang menghancurkan barisan demi barisan. Hari itu yang runtuh bukan hanya seorang panglima, tapi kesombongan sebuah peradaban. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu maju di medan perang bukan karena nekat, tapi karena yakin kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Quran Surat At-Tolak ayat 3. Tidak lama kemudian pecahlah pertempuran besar yang berakhir dengan kemenangan pasukan kaum muslimin. Perang ini dikenal sebagai Dhatul Salsil atau perang rantai, karena sebagian pasukan Persia diikat dengan rantai satu sama lain. Tujuannya adalah agar mereka tidak mundur atau melarikan diri dari medan perang. Namun justru strategi itu berbalik menjadi kelemahan besar, bencana besar ketika pertempuran berlangsung sengit. Pasukan yang terikat rantai sulit bergerak bebas, sehingga banyak dari mereka akhirnya kalah dalam pertempuran tersebut. Dalam hidup bukan yang paling kuat yang menang, tapi yang paling bergantung kepada Allah. Kemenangan tidak ditentukan jumlah. Persia saat itu sangat besar sekali, Muslim hanya sedikit. Tapi Allah yang menentukan hasil. Allah
berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 249, banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Perlu digarisbawahi, tipu daya tidak akan mengalahkan kebenaran. Hormuz berkhianat saat itu. Khalid bin Walid jujur dalam perang. Allah pernah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 52, Allah tidak memberi petunjuk pada tipu daya orang-orang yang berkhianat. Kalau bukan karena Al-Qoqo bin Amir radhiyallahu anhu, sejarah mungkin bisa berbeda. Rasulullah bersabda, mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah mengajarkan bahwa kejayaan tidak datang dari tipu daya, kesombongan atau kekuatan besar semata. Ia lahir dari iman, kejujuran, dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang hal ini. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Ayat ini bukan sekedar kalimat motivasi, tetapi prinsip kehidupan. Bahwa dalam setiap perjuangan, baik di medan perang, medan dakwah, maupun kehidupan sehari-hari, pertolongan Allah adalah faktor yang paling menentukan. Maka ketika kita mendengar nama-nama besar dalam sejarah termasuk yang sedang viral hari ini, hendaknya bukan sekedar menjadi bahan perdebatan atau kebanggaan kosong, tetapi menjadi bahan tafakur. Apakah kita sudah memiliki keberanian seperti para pendahulu, para sahabat yang rela berkorban demi kejayaan Islam? Apakah kita sudah menjaga kejujuran dalam perjuangan kita? Dan apakah hati-hati kita benar-benar bergantung kepada Allah? Karena pada akhirnya sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang pernah membuat umat ini kuat. Semoga kisah Hormuz dan Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat perjuangan kita, buat kehidupan kita sehari-hari, bahwa keimanan adalah segalanya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.